Ini tim lawyer sudah dipanggil ke istana lewat Mensesnek. Dan tim lawyer bertemu dengan presiden. Ada apa dengan Winongan? Maka mereka panik. Hari ini pula mereka merubah peraturan tentang pemakaman di Pasuruan. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Saudara, ini ada buku bagus karya Kang Bahril Ulum, 7 rumus sukses maha dahsyat. Di sini benar-benar sinergi, ya, ada arahan secara logika agama yang bisa diterima secara naluri bisnis, naluri hidup orang Indonesia. Saya rekomkan untuk para nadiyin kepada bangsa Indonesia semuanya miliki buku ini. Kata orang Jawa, waktu itu kejam, bagai petara kala, dibaratkan wayang petara kala, semua dimakan. Ilaladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ini pegangannya Kang Bahril Ulum, Al-Waha, memang Indonesia. Kalau ada perubahan perda, perubahan perbuk, secara sistem akan tertangkap. Jam 11.47 perubahan peraturan itu terjadi. Tanggal 30 Oktober 30 Oktober 2025. Ada apa ini Pak Bupati? Ada apa Pak DPRD? Kalian akan menjadi antek-anteknya para Babilawi. Kalian akan mengkhianati bangsamu sendiri. Musuh kalian itu rakyat Indonesia. Kalian tuh diawasi oleh rakyat Indonesia. Kasus ini sudah nasional dan tim lawyer sudah dipanggil oleh presiden, menghadap presiden lewat Mensesneknya. Kalian ketakutan mau cuci tangan. Kalian mau islah, mau membebaskan Gustom dengan alasan rekonsiliasi, dengan alasan damai. Apa yang didamaikan? Semua warga Pasuruan itu sudah sadar menciptakan perdamaian, kerukunan. Sudah sadar. Tapi pelanggaran hukum wajib hukumnya ditegakkan. Tidak boleh hukum kok diinjak-injak oleh kaum imigran. Hukum tidak boleh diinjak-injak. Hukum harus tetap berdiri tegak, berlandaskan kebenaran, bukan tekanan, bukan kepentingan, bukan karena atensi uang. Bapak KPK, Ketua KPK, tolong periksa pejabat-pejabat yang ada di Pasuruan. Mulai dari kejaksaannya, mulai dari hakimnya, mulai dari bupatinya, mulai dari Kapolresnya, PPATK, selidiki aliran dana yang mengalir khusus untuk pejabat-pejabat di Pasuruan. Teman-teman, bantu tag KPK, saya tak berorasi. Biar diselidiki harta-harta mereka. Patut diduga ini kawan-kawan. Kita harus bersuara keras. Tidak ada lagi kita menyek-menyek demi bangsa Indonesia, saudaraku. Oke, ada suara alam. Wong Kudus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggih. Nah, ya kan kemarin sudah sama-sama kita sampaikan, jangan main-main, ya kan. Jangan main-main Bapak Bupati, Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolres, ya kan. Kasus Winongan ini kasus nasional dan dalam pantauan Bapak Presiden Prabowo, ya. Dan ini terbukti kan, terbukti hari ini ya, sebagaimana disampaikan oleh host tadi, ya kan, dari tim pengacara dimintai keterangan, ya kan, oleh Bapak Prabowo, ya. Jadi jangan seenaknya sendiri dengan merubah perda, ya kan,
terus memberikan izin ya Perbup ya kan, dan memberikan izin tentang bangunan ya kan. Ini kalian tuh bermain-main dengan undang-undang ya, jadi nggak main-main ini. Dan tolong Bapak Prabowo bersihkan itu aparatur negara ya yang sudah menodai institusi, gitu aja. Terus yang kedua ya kan, hari ini juga ya kan, hari ini juga insya Allah semua DPD ya kan juga menyerukan kepada Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden Prabowo, semua DPD dari PWLS ya, jadi agar semua permasalahan tentang Pak Alawi diproses mulai dari nasab, pemalsuan makam dan lain-lain ya, itu. Dan dalam waktu dekat insya Allah ya kan, ini pun juga akan viral juga mengenai Sunan Gresik dan juga Sunan Ampel, insya Allah itu. Insya Allah tidak sampai 1 minggu itu. Ya, saya yakin pelaporannya pun akan sampai ke Polres. Itu aja, terima kasih. Oke, ada orang biasa. Alhamdulillah. Teman-teman, ini ya direpot ya, astagfirullahaladzim. Dibantu tap-tap layar 15 detik dulu. Ini kualitas kalau model Kapolres seperti ini memang ironi ya. Polisi yang seharusnya paham tentang undang-undang itu, paham tentang peraturan itu. Ini kan dari narasi tadi, orang merusak bangunan ada pasalnya. Ya kan, kalau kayak begitu kan seharusnya juga pihak yang membangun kena pasal itu gitu loh. Itu yang harusnya. Bayangkan kalau nanti ibunya Pak Kapolres atau kakeknya Pak Kapolres yang dimakam di situ, dicor, dikasih paving, dikasih bangunan cungkup yang tanpa memperhitungkan keaslian makam itu, ditindihi sedemikian rupa. Atau makamnya kakeknya Pak Bupati itu gimana? Makanya kalau berbicara hukum itu harus equal. Bukan semata-mata orang yang merusak bangunan itu, sementara yang merusak pertama itu kan ada sebab akibat dalam hal ini. Makanya saya menurut saya ini kepanikan dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan ini merambat kemana-mana sehingga mereka membangun orkestrasi untuk mencari pembenaran dalam hal ini, termasuk ketika merubah Perbup dan lain sebagainya. Perlu diingat, Perbup itu nggak ada peraturan itu berlaku surut, tidak ada di negara ini. Peraturan berlaku surut tidak ada, yang ada berlakunya ke depan. Artinya hal-hal seperti ini kan sebenarnya menunjukkan kepanikan itu sendiri. Dan perlu juga diingat bahwasanya peraturan itu dari Perbup termasuk ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Itu otomatis gugur peraturan itu kalau bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Hal-hal seperti ini saya kira para pejabat itu tahu tentang hal ini. Tetapi ya mungkin karena ada unsur kepanikan seperti sprindik kemarin yang terjadi pada teman kita itu kan, sprindiknya tanggal 2 September. Sementara kejadian perkaranya itu tanggal 1 Oktober. Ini kan menurut saya sesuatu hal yang memang fatal yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal ini kepolisian. Dan ingat, hukum itu bukan berdasarkan baju Pak Polisi, tetapi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan mentang-mentang punya jabatan, jangan mentang-mentang didesak banyak orang. Ini perlu. Nanti barangkali kita perlu kuliti bersama-sama ini harta kekayaan Kapolres. Dimana kalau tahun 2021 itu hartanya 2,6, 2003 naik menjadi 29, lebih. Dan tiba-tiba di tahun 2005 itu turun menjadi 3,3. Dan setelah kita coba tracking, ternyata aset yang ada ini salah satu contoh asetnya yang ada di Surabaya Timur, sebuah tanah dan bangunan yang nilainya 5, sekarang tiba-tiba jadi 300 jutaan lebih. Ini kemana ada? Mana ada itu kalau berupa aset tanah dan rumah harganya turun begitu drastis. Ini kan kasihan dengan investor-investor dan orang-orang yang mau beli tanah di kawasan itu. Nanti orang nggak beli tanah di kawasan itu loh. Kalau membaca LKHPN-nya
punyanya Pak Kapolres ini, takutnya rugi. Ruginya nggak tanggung-tanggung lagi. Dan ketika klarifikasi yang bersangkutan katanya salah input. Jadi hal-hal yang demikian ini, orang seperti kayak begini salah input, salah menentukan tanggal sprindik. Ini kan menurut saya sesuatu yang fatal, nggak layak lagi. Makanya Pak Kapolri kalau bisa secepatnya dicopot ini Pak Kapolres ini. Ini memang orang nggak layak jadi Kapolres. Kita ini sebenarnya bukan dalam rangka membela teman, tidak. Tetapi kita akan berbicara penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum. Ya kalau memang salah ya salah. Tetapi permasalahannya siapa yang membangun itu? Benarkah berizin? Siapa? Gimana dengan kuburan-kuburan yang ditindih oleh bangunan itu? Seharusnya kan begitu berpikirnya. Seorang penyidik kan memikirnya seperti itu. Sebelum itu apakah sudah ada observasi ke lapangan? Jangan-jangan cuma habis pasang polis lainnya ditinggal begitu saja. Dan kita tahu bersama, polis lain itu kalau nggak salah cuma sehari 2 hari. Padahal ini perkaranya belum selesai. Tempat kejadian perkaranya sudah rusak. Ini kan seharusnya tidak boleh seperti itu. Dan itu ada aturannya. Ini yang kadang-kadang kita miris ya. Jadi wajar kalau semua para pemerhati kepolisian ini sekarang mendesak agar Polri untuk direformasi. Ini keterlaluan ini. Dan seharusnya Polri yang lain harus nggak terima dengan hal ini. Karena yang mempermalukan Polri yang lain yang ada di Sumatera, di Kalimantan, ini karena ulah Polres Pasuruan jadi malu semua kan. Masa belum terjadi perkara sudah keluar sprindik? Memangnya polisi itu dukun, tahu akan besok 1 bulan lagi akan jadi apa begitu kan? Kan nggak begitu. Seharusnya kalau ada kejadian perkara barulah dibikin surat. Loh, ini suratnya muncul duluan loh. Nggak tanggung-tanggung selisihnya hampir 1 bulan dari jadi kejadian perkara. Ini yang mungkin menurut saya Pak Prabowo, Pak Kapolri harus tahu hal ini. Kenapa ini penting ini? Ini bukan semata-mata karena menyangkut teman kita, tetapi ini menyangkut hukum secara keseluruhan. Bagaimana kalau setiap Kapolres modelnya seperti ini? Setiap penegak hukum modelnya seperti ini? Kita bisa ditahan kapan saja, kita bisa ditangkap kapan saja tanpa melalui proses penegakan hukum yang benar. Apalagi kalau kita berbicara tentang deliknya delik aduan. Benarkah sudah diperiksa itu pelapornya? Punya legal standing tidak? Benarkah dia ahli waris? Kalau ahli waris kan harus ditunjukkan dengan akte kelahiran, kakak dan lain sebagainya. Kalau itu tidak punya, harus ada fatwa dari pengadilan bahwa itu orang itu benar-benar ahli waris. Bukan cuma bermodalkan foto, pernah foto bersama loh. Saya bisa foto dengan Pak Prabowo, saya bisa foto dengan hostnya, tapi kan saya belum tentu ada hubungan apa-apa dengan host selain berteman.